Cerita Republik Wayang kali ini akan membahas wanita berwatak kesatria. Mahapati Bisma terpana melihat Senapati Pandawa yang harus dihadapi di medan perang Kurusetra, lemah seluruh tubuhnya dan hilang semangat tempurnya. Bagaimana mungkin dirinya yang telah berperang sekian lama dan bergelimang kejayaan harus menghadapi musuh seorang wanita? Woro Srikandi. Srikandi merupakan putri kedua dari Raja Drupada, Raja Pancala. Putri pertama namanya Dewi Drupadi dan adiknya Dresta Jumna semua masuk dalam klan Pandawa. Hanya Drupadi dari ketiga bersaudara ini yang tidak terlibat perang secara langsung. Dresta Jumna malah diangkat menjadi senapati perang beberapa kali sampai suatu saat membunuh Begawan Durna yang sedang lengah. Sedari kecil Srikandi sudah menampakkan jati dirinya sebagai wanita yang tidak mau kalah dalam olah senjata dari kaum pria. Suatu ketika saat sedang melawan raksasa, makhluk jahat di Republik Wayang selalu digambarkan sebagai raksasa, Srikandi kewalahan dan melarikan diri. Kebetulan sekali Arjuna sedang berkelana dan lewat dekat situ dan segera menolongnya mengusir para raksasa. Arjuna lalu mengajak ke istananya di Madukara lalu mengajarkan kepandaian memanah kepada Srikandi. Jadi Srikandi ini cucu muridnya Begawan Durna sebenarnya. Setelah merasa hebat dan juga atas nasihat Dewi Drupadi agar tidak terlalu dekat dengan Arjuna, lah belum ada ikatan kok ya belajar dari Arjuna di istananya lagi. Bahaya jauh. Akhirnya Srikandi kembali ke negaranya. Ternyata di tengah jalan dicegat lagi oleh raksasa yang ganggu dia sebelumnya. Dulu gue kalah, sekarang lain dong. Hasil belajar panah dari Arjuna diterapkan. Walhasil sekarang para raksasa yang kewalahan dan melarikan diri. Sepeninggal Srikandi, Arjuna sering ngelamun. Biasanya para istrinya itu wanita yang lembut tingkahnya. Srikandi lain, rada urakan dan tomboy. Tapi kok ya menarik hati. Akhirnya Arjuna tidak bisa menahan rindu segera berangkat ke Pancala mau melamar murid tercinta yang lulus dengan nilai A+ dalam mata pelajaran memanah. Ternyata Arjuna sudah kena panah asmaranya Srikandi. Bukannya disambut dengan sukacita, melihat sang guru panah datang malah Srikandi cuek saja. Coba gimana Aguna nggak keki? Sudah diajarin, dicuekin. Akhirnya Srikandi yang saat itu merasa keahlian panahnya sudah hebat mengajukan syarat. Kalau di antara istri-istri dan Mas Arjuna ada yang bisa mengalahkan kepandaian memanahnya, barulah Srikandi takluk mau belajar lagi sambil jadi istri. Wih, ini si alasan yang terasa dibuat-buat. Oke, tunggu saja tanggal mainnya. Arjuna lantas memajukan salah satu istrinya yang paling lemah lembut sifatnya, Dewi Larasati, untuk melawan Srikandi. Hohoho, masak si lawanku cuma begini. Perasaan sudah menang dan merasa di atas angin ada dalam hati Srikandi. Perlombaannya adalah memanah rambut dari jarak yang ditentukan oleh Persatuan Pemanah Republik Wayang segera dimulai. Undangan sudah pada datang untuk menyaksikan dan Srikandi yang mendapat giliran pertama segera bersiap lalu meluncurlah anak panahnya. Tes, rambut itu putus di tejang anak panah Srikandi. Memang hebat keahliannya. Nah giliran Dewi Larasati memasang busur dan swing anak panah hanya seakan melewati rambut. Rambut tidak terputus. Yes, menang teriak Srikandi kegirangan. Tapi nanti dulu. Ternyata rambut itu terbelah oleh anak panah Larasati. Memutuskan rambut jauh lebih gampang daripada membelah rambut. Kalau ada vote lewat SMS, pasti semua memilih Larasati. Akhirnya Srikandi menyerah menjadi istri Arjuna sambil belajar memanah lagi. Kali ini gratis tanpa uang kursus. Sifatnya yang tomboy menjadikan Srikandi sebagai kepala Paspamkep, pasukan penjaga keamanan Keputren Madukara. Arjuna lega bisa jalan-jalan, bisa memasrahkan keamanan kepada Srikandi. Saat pecah perang Baratayudha, Srikandi mendaftarkan diri dan diangkat sebagai senopati pasukan dan satu-satunya senopati wanita yang terdaftar dan berpangkat tinggi, dan sampailah tugas yang paling berat saat berhadapan dengan Bisma. Awalnya Bisma tidak meladeni Srikandi yang ada di depan. Arjuna justru di belakang Srikandi. Lama-lama karena dicuekinnya Srikandi marah lalu menghujani tubuh Bisma dengan anak panah dibantu Arjuna dari belakang. Tumbanglah salah satu jago Astina di tangan wanita perkasa. Srikandi tetap hidup sampai perang berakhir. Sayangnya kematiannya justru bukan di medan perang tetapi terbunuh oleh Aswatama yang menyelundup ke kemah mereka saat perang sudah berakhir. Srikandi merupakan sosok wanita yang sadar akan harga dirinya. Terbukti tidak begitu saja menerima pinangan Arjuna. Haus akan ilmu dan mempelajari sampai tuntas. Kalau ternyata ada yang mengalahkannya, dia bertekad terus belajar, pantang menyerah, percaya diri dan berani menghadapi bahaya seperti saat berhadapan dengan Bhisma dan bersifat melindungi ditunjukkan saat menjadi kepala Paspamkep.
Sayang ending cerita hidupnya kurang mengenakan, tetapi apapun itu yang jelas keteladanan Sri Kandi patut dipuji dan ditiru. Sampai jumpa di cerita-cerita Republik Wayang lainnya.